Laporan kegiatan praktikum pengelompokan bahan makanan. 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 Pengelompokan bahan makanan. Tujuan dari praktikum ini adalah supaya kita dapat mengelompokkan bahan makanan berdasarkan kandungan zat gizinya. Alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu 1. Tempat atau penampan. 2. 20 macam bahan makanan. Landasan teori pengelompokan bahan makanan. Makanan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dimakan untuk mendapatkan nutrisi yang kemudian diolah menjadi energi, karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Merupakan nutrien dalam makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Bahan makanan sering juga disebut sebagai bahan pangan, yaitu sesuatu yang umumnya dimasak atau diolah, lalu disusun menjadi hidangan. Berbagai jenis bahan makanan yang biasanya dihidangkan dapat dikelompokkan menjadi A. Bahan makanan pokok sebagai sumber karbohidrat yang merupakan sumber zat tenaga atau energi. B. Bahan makanan lauk pauk sebagai sumber protein hewani dan nabati yang merupakan zat pembangun. C. Bahan makanan sayur sebagai sumber vitamin dan mineral yang merupakan zat pengatur. Dapat dibedakan menjadi sayuran daun, sayuran buah, sayuran akar atau umbi, sayuran kacang-kacangan, sayuran tunas. D. Bahan makanan buah sebagai sumber vitamin dan mineral yang merupakan zat pengatur. Setelah kita menyiapkan atau mengumpulkan bahan makanan sebanyak 20 macam, selanjutnya kita mengelompokkan bahan-bahan tersebut sesuai dengan kandungannya, seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Setelah itu, kita mencatat semua pengelompokan bahan makanan tersebut dan melanjutkan dalam pencatatan yang sudah disiapkan. Kemudian mengambil kesimpulan dari percobaan tersebut. Pengelompokan makanan dapat dikelompokkan berdasarkan 4 sehat, 5 sempurna. Sesuai bahan makanan menurut kandungan gizi, masing-masing terdapat pada bahan pokok seperti jagung, roti, kentang, lauk pauk sebagai protein seperti daging, telur, ayam. Bahan makanan lauk pauk juga mengandung lemak dan sayuran dan buah sebagai sumber vitamin seperti jeruk, wortel, tomat. Setelah kita melakukan percobaan, kita dapat mengelompokkan bahan makanan sesuai dengan kandungannya, seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Contohnya 1. Jambu air, dia mengandung vitamin. 2. Telur mengandung protein. 3. Beras mengandung karbohidrat. 4. Kelapa mengandung lemak. 5. Kacang hijau mengandung protein. Ada salak, tomat, wortel mengandung vitamin. Kentang mengandung karbohidrat. Kubis mengandung vitamin. Jeruk juga mengandung vitamin. Tauge mengandung protein. Kemiri mengandung lemak. Terigu mengandung karbohidrat. Susu ikan mengandung protein. Mentimun pisang mengandung vitamin. Kedelai kacang tanah mengandung protein. Jadi kesimpulannya adalah 1. Karbohidrat terdapat pada padi-padian atau umbi-umbian, misalnya
kentang, terigu, beras. 2. Protein terdiri dari 2 jenis. Protein nabati, bersumber dari tumbuhan, contoh kacang hijau, kedelai, dan kacang tanah, juga tauge. Yang ketiga, protein hewani bersumber dari hewan, contoh telur, ikan, dan susu. Lemak terdapat pada kemiri, kelapa. Vitamin berguna sebagai zat pengatur untuk melancarkan metabolisme tubuh, contohnya tomat, wortel, kubis, mangga, jeruk, salak, pisang, dan mentimun.